Syukur pagi hari ini kita boleh bersama-sama untuk kita datang beribadah di hadapan Tuhan. Mari saya mengundang setiap kita untuk menyiapkan hati kita. Kita mau datang menyembah Tuhan. Mari kita ambil waktu duduk kita di hadapan Tuhan, kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami di sepanjang minggu ini ya Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada pada saat ini, itu semua karena kasih setia Tuhan, karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami ya. Terima kasih Yesus. Pagi hari ini kami datang di hadapan Tuhan. Kami mau meninggikan nama Tuhan. Kami mau menyembah Tuhan. Kami mau bersekutu lebih tinggal dengan Engkau Tuhan. Kami buka hati kami, pikiran kami, jiwa dan roh kami ya Tuhan. Kami mau hidup dalam roh-Mu. Kami mau menikmati hadirat-Mu di tempat ini. Terima kasih Yesus. Kami siap menyembah. Perbuatannya yang berat, beriman katakan tak ada. Tak ada kerjaan yang besar, kerjaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh lepas, semua musuh datang, berada nama Tuhan suara.
pujian sembah kami. Kau Allah yang layak kami tinggikan, Kau Allah yang layak kami sembah Tuhan. Terima kasih Yesus, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Besar dan ajaiblah karya-Mu Tuhan. Adil dan benar ajaran.
setiap hati kami seperti tanah yang gersang, yang merindukan aliran air, yaitu firman. Karena pagi hari ini semua kami percaya, hanya melalui firman-Mu kami mendapatkan jawaban yang terbaik daripada Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu bagi setiap kami di tempat ini. Biarlah otoritas wibawa Allah, hikmat daripada Tuhan turun atas hamba-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita yang luar biasa. Nah Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, pandangan dunia secara umum seringkali berkata bahwa seseorang dikatakan berhasil kalau orang tersebut meraih sukses, sama seperti yang dialami orang lain pada umumnya. Sanalah letak di mana seseorang dikatakan sukses, mencapai karir sesuai dengan harapan, gelar yang terbaik, jabatan dan kedudukan yang bagus, harta yang cukup, menikah, punya anak, dan sebagainya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, memang benar, semua pencapaian ini baik dan tidak ada salahnya, benar tidak? Semua pencapaian ini baik dan tidak ada salahnya. Sebab Alkitab berkata bahwa Tuhan atau berkat Tuhan itu disediakan bagi orang-orang yang setia dan mengasihi Dia. Katakan amin Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Tetapi perlu ditegaskan bahwa semua pencapaian itu hanyalah bonus dan tanggung jawab kita atas berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Itu hanya bonus dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita. Itulah standar dunia secara umum, bahwa orang yang berhasil, ia harus mencapai karir yang sesuai dengan harapan-harapannya. Namun dalam hal rohani Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, keberhasilan seseorang itu tidak ditentukan dari pencapaian dunia ini. Tetapi keberhasilan seseorang adalah ketika orang tersebut dia senantiasa mengalami Tuhan di dalam hidupnya. Ya, kita berikan sekali lagi tepuk tangan bagi Tuhan. Itulah keberhasilan yang sempurna. Seseorang ketika dia mengalami Tuhan di dalam hidupnya. Sebab Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, ketika seseorang mengalami Tuhan di dalam hidupnya, ia akan mengarah kepada serupa dan segambar sama seperti Kristus. Karena itulah tujuan kita hidup di dalam dunia ini. Kita harus menjadi serupa sama seperti Kristus. Sia-sia pencapaian itu kalau hidup kita tidak mengarah kepada serupa sama seperti Kristus, segambar sama seperti Kristus. Saya senang sekali dengan persiapan manusia secara umum. Yang paling terkenal itu kalau biasanya dalam acara itu acara pernikahan. Ada yang namanya wedding organizer. Mereka mempersiapkan acara pernikahan itu jauh-jauh hari. Ada yang 1 tahun sebelum hari pernikahannya, ada yang 2 tahun sebelum hari pernikahannya. Saya senang sekali dengan hal itu. Untuk pencapaian itu, kita rela mempersiapkan waktu yang begitu panjang. Saudara bisa renungkan, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saat ini kita usia berapa? Dari usia 20, katakan 20, sampai usia 60 tahun. Kita mempersiapkan hidup kita, mempersiapkan waktu kita,
mempersiapkan tenaga pikiran kita untuk mencapai pencapaian itu. Bagaimana kalau untuk Tuhan? Apakah kita mau mempersiapkan hidup kita untuk senantiasa mengalami Tuhan, sehingga kita mengarah kepada serupa dan segambar dengan Tuhan? Mari kita mau hitung-hitungan waktu yang kita beri untuk Tuhan. Mari kita mau hitung-hitungan dalam hidup kita. Saya pikir tidak ada kalau setahun, tidak ada kalau 2 tahun. Tapi saya percaya setiap kita yang ada di tempat ini, kita adalah orang-orang yang mempersiapkan waktu kita yang terbaik bagi Tuhan, agar supaya senantiasa kita mengalami Tuhan di dalam hidup kita, dan kita menjadi serupa dan segambar sama seperti Yesus. Sama halnya Yesus ketika ia mengecam para ahli-ahli Taurat. Ia berkata, percuma engkau melayani Tuhan, percuma engkau duduk-duduk di tempat-tempat terdepan dalam rumah-rumah ibadah. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibir mulutnya, tapi hatinya sesungguhnya itu menjauh daripada Engkau. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, seperti bahasa Alkitab, saya meminjam bahasa Alkitab, dikatakan mengalami Tuhan itu sama dengan bergaul karib dengan Tuhan. Kalau bahasa Alkitabnya seperti itu. Mengalami Tuhan adalah bergaul karib dengan Tuhan. Sama seperti Henokh, dia bergaul karib dengan Tuhan. Inilah yang harus ada dalam setiap kehidupan kita sebagai orang yang percaya, bergaul karib dengan Tuhan. Daud dalam Mazmur 63 ayat yang ke-2 di sana dikatakan demikian. Ketika ia ada di padang gurun Yehuda, ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. 3 saya baca. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku, dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Wow, Raja Daud, dia sadar tanpa mengalami Tuhan, hidupnya dia tidak berarti. Tanpa mengalami Tuhan di dalam hidupnya, dia merasa kosong di dalam hidupnya. Dan saya percaya setiap kita yang ada pada pagi hari ini, kita pun rindu mengalami Tuhan, senantiasa mengalami Tuhan di dalam hidup kita. Nah, pagi hari ini saya akan berbicara kembali lagi dalam tema yang sama, tentang mengalami Tuhan di bagian yang keempat, yang terdapat di dalam Yesaya pasal yang ke-6 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-8. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengalami memiliki pengertian yaitu merasai. Mengalami itu merasai atau menjalani atau menanggung sesuatu peristiwa dan sebagainya. Mengalami itu merasai. Jadi ketika saya menyampaikan firman di tempat ini, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini, saya harus merasai. Saya harus mengalami. Ini pergumulan saya. Jangan sampai saya menyampaikan firman Tuhan di tempat ini kepada Bapak Ibu Saudara, tapi saya tidak merasai, saya tidak mengalami, saya tidak menjalaninya, saya tidak menanggungnya. Nah, itu sia-sia. Mengalami, merasai, menjalani, menanggung suatu peristiwa dan sebagainya. Mari kita sama-sama lihat Alkitab kita di dalam Yesaya pasal yang ke-6 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-8. Saya bacakan bagi kita semua pada pagi hari ini. Dalam tahun matinya Raja Uzia untuk melihat Tuhan,
duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaan." Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, kata Yesaya, "Celakalah aku binasa. Sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam yang kita sembah pada pagi hari ini. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, 'Lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni.' Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, 'Siapakah yang akan kuutus, dan siapakah yang mau pergi untuk aku?' Maka sahutku, 'Ini aku, utuslah aku.'" Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, ini adalah penglihatan dari Nabi Yesaya, di mana Nabi Yesaya dia melayani Tuhan pada waktu itu di tengah-tengah bangsa yang najis bibirnya. Najis bibirnya, bangsa yang keras kepala, bangsa yang tidak mengindahkan firman Allah pada waktu itu. Sehingga ini menjadi beban bagi Yesaya pada waktu itu untuk memberitakan firman Allah. Tapi apa yang terjadi di sana? Alkitab katakan, Yesaya di tengah-tengah bangsa yang tegar tengkuk, di tengah-tengah bangsa yang najis bibir, Yesaya yang mau melayani Tuhan, yang mau dipakai oleh Tuhan, dan ia mengalami Tuhan di dalam hidupnya. Dalam hal ini kita akan pelajari ada 3 ciri orang yang mengalami Tuhan yang terdapat di dalam Yesaya pasal yang ke-6 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-8. Ada 3 ciri orang yang mengalami Tuhan. Ciri yang pertama adalah seorang yang mengalami Tuhan adalah seorang yang mau membereskan dosa-dosanya. Kita lihat di sini apa yang dilakukan oleh Yesaya pada waktu itu. Ayat yang ke-5 saya bacakan. Lalu kataku, Alkitab katakan, lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja Allah semesta alam, yakni Tuhan semesta alam yang kita sembah pada pagi hari ini. Jadi seseorang yang mau mengalami Tuhan, seseorang yang mengalami Tuhan adalah seseorang yang mau membereskan dosa-dosanya di hadapan Tuhan. Contohnya adalah Yesaya yang kita pelajari pada pagi hari ini. Ia berkata bahwa ia ini adalah orang yang najis bibir, bahkan ia tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibirnya. Wow. Ini adalah satu pernyataan dari Yesaya bahwa ia satu pribadi yang mau membereskan dosa-dosanya di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita pun sebagai orang yang percaya, kalau kita mau mengalami Tuhan dalam hidup kita, sama seperti Yesaya,
ia mau membereskan dosa-dosanya di hadapan Tuhan. Kita pun juga harus mau membereskan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Minggu yang lalu kita sudah pelajari seorang perempuan berdosa yang duduk di kaki Yesus, mengurapi kaki Yesus dengan minyak narwastu yang mahal. Ia terbuka di hadapan Yesus. Ia mau membereskan dosa-dosanya di hadapan Tuhan. Hal yang sama, ketika kita lakukan hal yang sama, maka kita pasti akan mengalami Tuhan dalam hidup kita. Amin. Mengalami Tuhan dalam hidup kita. Ciri yang kedua, adalah orang yang mengalami Tuhan adalah orang yang siap melakukan apapun untuk Tuhan. Siap melakukan apapun untuk Tuhan. Yesaya, apa yang ia lakukan Alkitab katakan. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kau utus sebenarnya? Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahut Yesaya, ini aku, utuslah aku. Ini menunjukkan bahwa Yesaya, ia mau melakukan apapun untuk Tuhan, walaupun dia berada di tengah-tengah bangsa yang najis bibirnya, walaupun dia berada di tengah-tengah bangsa yang keras kepala, yang tegar tengkuk, tapi dia mau melakukan apapun untuk Tuhan. Bisa saja pada waktu itu Yesaya menolak. Tuhan, saya tidak mau. Bangsa ini adalah bangsa yang keras kepala. Bangsa ini adalah bangsa yang najis bibir. Untuk apa saya memberitakan firman Tuhan kepada mereka? Untuk apa saya menyampaikan perkataanmu kepada mereka? Karena dari latar belakang teks ini yang kita pelajari, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, dalam teks ini tidak ada satu orang pun yang bertobat ketika Yesaya ia menyampaikan firman Tuhan di zamannya dia. Tidak ada satu orang pun yang mau bertobat, yang mau percaya. Tapi yang dilakukan oleh Yesaya, kita katakan, ini aku, utuslah aku. Ketika seseorang mengalami Tuhan dalam hidupnya, ia juga pasti mau melakukan apapun untuk Tuhan. Melayani Tuhan untuk Tuhan. Melayani keluarga seperti melayani Tuhan. Melayani siapapun, melayaninya seperti untuk Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, ciri yang ketiga, ciri orang yang mengalami Tuhan, ciri yang ketiga adalah orang yang mengalami Tuhan adalah orang yang berani. Nah, ini dalam teks ini yang kita pelajari, memang bangsa ini benar-benar dikeraskan hatinya. Mereka bangsa yang keras hati, tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang keras kepala. Tapi ketika Yesaya dia mengalami Tuhan di dalam hidupnya, dia dengan berani menyatakan kebenaran firman Tuhan pada waktu itu. Dengan berani, walaupun pada waktu itu ada tantangan yang harus dia hadapi, walaupun pada waktu itu ada persoalan, ada masalah yang harus dia hadapi, ada tantangan yang besar yang harus dia hadapi. Tapi Alkitab katakan Yesaya dengan berani yang menyatakan firman Tuhan, menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa yang keras kepala pada waktu itu. Artinya apa, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan? Badai hidup yang kita alami itu bisa menyerang hidup kita. Tetapi orang yang mengalami Tuhan dalam hidupnya, ia tidak akan takut melakukan kebenaran untuk Tuhan. Karena ia tahu pembelaan Tuhan itu sempurna atas hidupnya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Bapak Ibu, berani menyatakan kebenaran, berani melakukan yang benar, berani melakukan yang
benar di hadapan Tuhan. Itu yang harus kita lakukan. Itulah orang yang mengalami Tuhan dalam hidupnya. Dia tidak kompromi dengan dosa. Dia tidak kompromi dengan apapun, asalkan dia bisa melakukan kebenaran dalam hidupnya. Sejarah perjalanan rasul-rasul, kalau kita pelajari dalam kisah para rasul, di mana ada Simon Petrus, Yohanes, dan murid-muridnya, murid-murid Yesus yang lain, mereka dengan berani memberitakan firman Tuhan. Walaupun pada waktu itu situasi yang sedang mereka hadapi, situasi yang benar-benar mengancam hidup mereka, bahkan mereka itu mengancam mereka kehilangan jiwa mereka, nyawa mereka pada waktu itu, nyawa mereka pada waktu itu. Tapi Alkitab membuktikan bahwa para rasul-rasul mereka dengan berani memberitakan firman Allah. Pada waktu itu memang ada beberapa rasul-rasul yang ditangkap, mereka dipenjarakan, termasuk Rasul Paulus. Tapi dengan berani mereka memberitakan firman Allah, menyatakan firman Allah dalam hidup mereka, berani bersaksi. Karena apa? Karena mereka sudah mengalami Tuhan di dalam hidup mereka. Ini yang harus kita alami dalam kehidupan kita. Dengan berani menyatakan kebenaran, dengan berani melakukan kebenaran dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, itulah 3 ciri orang yang mengalami Tuhan di dalam hidupnya. Ciri yang pertama yang tadi sudah kita pelajari, yaitu seorang yang mengalami Tuhan adalah seorang yang mau membereskan dosa-dosa di hadapan Tuhan. Ciri yang kedua, orang yang mengalami Tuhan adalah orang yang siap melakukan apapun untuk Tuhan. Dan ciri yang ketiga adalah orang yang mengalami Tuhan dalam hidupnya adalah orang yang berani menyatakan kebenaran di dalam hidupnya. Namun yang terpenting dalam hidup kita adalah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana seseorang dapat mengalami Tuhan dalam hidupnya. Saya temukan di sini, seseorang yang dapat mengalami Tuhan di dalam hidupnya adalah seseorang yang sadar akan kelemahan dan keterbatasannya. Yesaya, dia sadar akan kelemahan dan keterbatasannya. Dia adalah orang yang najis bibir. Ketika dia sadar akan kelemahan dan keterbatasannya, disitulah letak di mana Tuhan yang ditinggikan dalam hidupnya. Dia mengandalkan Tuhan sepenuhnya dalam hidupnya dia. Sehingga kita katakan, Yesaya, dia dengan berani menyatakan kebenaran. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita pun sebagai orang yang percaya, kita harus sadar akan keterbatasan kelemahan kita di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan yang menjadi kekuatan dalam hidup kita, bukan kehebatannya Ido Manafe, bukan kehebatannya Bapak Ibu saudara yang ada di tempat ini, tapi yang ada dalam hidup kita, yang ada dalam diri kita, itu adalah kekuatan daripada Tuhan. Sehingga Tuhan yang dimuliakan di dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang kedua, bagaimana seorang dapat mengalami Tuhan di dalam hidupnya? Orang yang dapat mengalami Tuhan di dalam hidupnya adalah seorang yang memandang ke depan dalam hidupnya, bukan melihat ke belakang, tapi memandang ke depan. Yesaya, dia memandang jauh ke depan. Makanya setelah nubuatan Yesaya 700 tahun kemudian, benar itu terjadi. Jangka waktu yang cukup lama, cukup panjang, lahirlah Isa Al-Masih, lahirlah Yesus Kristus melalui nubuatan Nabi Yesaya. Itu terjadi. Yesaya ia memandang ke depan dalam hidupnya, sama seperti Rasul Paulus, di mana ia melihat ke depan. Ia melihat kepada panggilan surgawi. Ia menganggap bahwa apa yang ada di belakangnya itu adalah sampah bagi dia. Ia melupakan apa yang ada di belakangnya. Ia melihat jauh ke depan. Sama halnya dalam kehidupan kita, Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita melihat jauh ke depan. Saya percaya ke depan nanti akan lahir para hamba-hamba Tuhan yang luar biasa dari gereja ini. Gereja yang kecil, tidak seberapa banyak jiwanya, tapi saya percaya kita akan dipakai Tuhan luar biasa, asalkan kita mau mengalami Tuhan dalam hidup kita. Amin. Mau mengalami Tuhan di dalam hidup kita. Yesaya,
Ia memandang jauh ke depan. Marilah kita mau melihat jauh ke depan, 2-3 tahun, 1-2 bulan ke depan. Saya percaya kita akan penuh. Saya percaya kita akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Saya percaya. Lihat jauh ke depan. Hal yang lalu biarlah berlalu. Keburukan kita yang lalu biar tinggalkan semuanya. Masa lalu kita tinggalkan semuanya. Kita lihat ke depan. Saya melihat sekarang seperti sedikit yang ada di tempat ini. Saya tidak melihat hal yang lalu, tapi saya melihat Bapak Ibu Saudara itu jauh ke depan. Saya percaya kita akan dipakai Tuhan luar biasa. Katakan amin Bapak Ibu. Yang ketiga, bagaimana seorang dapat mengalami Tuhan dalam hidupnya? Yang ketiga adalah seorang yang menyadari bahwa kasih Tuhan itu luar biasa bagi dirinya. Katakan dalam hati kita, kasih Tuhan itu luar biasa bagi saya. Kasih Tuhan itu luar biasa bagi saya. Yesaya pasal yang ke-6 ayat yang ke-6 sampai ke-7 saya bacakan. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Di sini artinya bahwa seseorang yang mengalami Tuhan, ia menyadari bahwa kasih Tuhan itu luar biasa bagi dirinya. Dia tidak terintimidasi dari dosa yang melekat dalam dirinya dia. Dia tidak terintimidasi dari bisikan-bisikan iblis. Tapi dia menyadari bahwa kasih Tuhan itu luar biasa bagi dirinya. Sebab ada begitu banyak orang yang berpikir begini, aduh saya kan sudah begini, saya kan sudah hidup dalam dosa, biarlah saya terus dalam keterpurukan ini. No saudara, itu adalah perkataan iblis. Tapi kalau kita menyadari bahwa kasih Tuhan itu luar biasa bagi diri kita, maka kita pasti akan mengalami Tuhan dalam hidup kita. Mari kita mau menyadari kasih Tuhan itu luar biasa. Dia tidak peduli seberapa besar dosa yang kita lakukan, seberapa banyak dosa yang kita lakukan, tapi yang dia tahu bahwa kita mau datang duduk di kakinya, memohon kepada dia dan menyadari setiap karya-karya dalam hidup kita yang akan dia kerjakan dalam hidup kita. Perempuan berdosa duduk di kaki Yesus. Dia menyadari bahwa kasih Yesus itu luar biasa dalam hidupnya dia. Saya percaya kasih Tuhan yang dialami oleh perempuan berdosa, yang dialami oleh Yesaya pada waktu itu masih ada sampai pada pagi hari ini, dan pasti kita akan mengalaminya asalkan kita mau menyadari bahwa kasih Tuhan itu luar biasa dalam hidup kita. Yang keempat, bagaimana seorang dapat mengalami Tuhan dalam hidupnya? Yang keempat adalah seorang yang siap untuk memikul tanggung jawab. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka saudku, ini aku, utuslah aku. Yesaya, dia adalah seorang yang siap memikul tanggung jawab daripada Tuhan. Saudara dan saya diberikan tanggung jawab oleh Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita bertanggung jawab atas apa yang Tuhan berikan kepada diri kita. Ada talenta, melayani Tuhan, melayani keluarga, melayani di tempat pekerjaan. Itu talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita mau bertanggung jawab atasnya. Sehingga Alkitab katakan, ketika kita bertanggung jawab atas apa yang Tuhan percayakan atas hidup kita, maka kita akan disebut sebagai hamba-hamba yang setia melayani Tuhan. Ya. Apa yang harus kita lakukan agar senantiasa mengalami Tuhan? Sadar akan kelemahan dan keterbatasan kita, melihat ke depan, sadar akan kasih Tuhan, siap memikul tanggung jawab. Ini yang harus kita alami dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Melihat jauh ke depan, sama seperti Yesaya yang melihat jauh ke depan. Paulus yang melihat jauh ke depan, sehingga dia berkata, aku melupakan apa yang ada di belakangku
dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita mau sadarkan kelemahan kita dan keterbatasan kita, melihat jauh ke depan, dan kita sadarkan kasih Tuhan itu besar dalam hidup kita, dan juga kita siap memikul tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita berdoa. Saya undang pemain musik bisa maju ke depan, singers bisa maju ke depan. Kita mau berdoa di hadapan Tuhan pagi hari ini. Kita mau bersyukur di hadapan Tuhan atas firman Tuhan yang kita dengar, kita pelajari pada pagi hari ini, kembali mengajarkan setiap kita untuk kita senantiasa mengalami Tuhan di dalam hidup kita. Terima kasih ya Tuhan. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Kita tundukkan kepala pagi hari ini di hadapan Tuhan. Kita mau berdoa di hadapan Tuhan pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Ketika kita mengalami Tuhan di dalam kehidupan kita, itu sebabnya pagi hari ini firman Tuhan berkata, mari kita mau sadar akan kelemahan dan keterbatasan kita. Mungkin selama ini kita mengandalkan kekuatan kita, kita mengandalkan kepintaran, kehebatan kita. Tapi firman Tuhan mengajarkan kita bahwa kita mau sadar akan kelemahan dan keterbatasan kita. Karena kita manusia yang terbatas. Allah yang kita sembah adalah Allah yang tidak terbatas. Ia yang menciptakan kita, Ia yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Kita juga mau memandang ke depan dalam hidup kita. Tinggalkan semua masa lalu kita. Sama seperti Yesaya yang memandang jauh ke depan. Paulus, rasul-rasul, murid-murid Yesus, mereka memandang jauh ke depan. Juga kita harus menyadari kasih Tuhan itu luar biasa dalam diri kita. Ia menerima kita apa adanya. Ia mau mengampuni dosa-dosa kita. Dan kita juga mau siap memikul tanggung jawab yang Ia berikan kepada kita. Mari kita naikkan pujian ini. Biarlah pujian ini menjadi doa kita pagi hari ini di hadapan Tuhan. Yesus Tuhan. Sekali lagi
Mungkin selama ini kita belum mengalami Tuhan dalam hidup kita. Tapi pagi hari ini kesempatan di mana kita mengalami Tuhan di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi di tempat ini. Bapak hamba berdoa bagi semua kami, hamba-hambamu yang ada pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah roh-Mu yang memenuhi setiap mereka Tuhan. Sehingga kami senantiasa dipenuhi oleh Engkau ya Tuhan. Roh-Mu yang kudus itu tinggal diam dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sehingga kita berani menyatakan kebenaran. Kita siap memikul tanggung jawab yang Kau berikan bagi setiap kita ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Bersyukur buat firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini itu tertanam dalam setiap hati kami, dan dapat kami renungkan dan kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari ini. Mampukan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah segala pujian, hormat, syukur hanya bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kami mau berdoa bagi bangsa kami, bangsa Indonesia ya Tuhan. Bagi kota di mana Tuhan menempatkan setiap kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu. Kita tercinta negeriku Indonesia. Berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Nyalamu nyatakan kemuliaan-Mu. Nyalamu nyatakan curahan kuasa-Mu. Cinta negeriku, Tuhan ini kami Tuhan. Biarlah kemuliaan-Mu yang di atas bangsa kami Tuhan. Lalu kemuliaan-Mu Indonesia bagi Kau. Dengan iman menetapkan mari kita berdoa bagi kota-Mu. Bagi kota Batu berdiri dan berdoa kami kepada-Mu. Benar Tuhan, dengan hati-hatinya Tuhan kami berdoa bagi kota di mana Tuhan menempatkan setiap kami. Oh dan Tuhan, terjun atas kota ini Tuhan. Amin. Hanya nama-Mu, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama Yesus. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Di atas kota batu. Berikan kemuliaan bagi Tuhan yang terbaik pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Biarlah pujian ini Tuhan menjadi doa kita di hadapan Tuhan pagi hari ini. Pagi hari ini Tuhan kami berdoa bagi jemaat-Mu yang sakit, Bu Shirley Tuhan kami berdoa. Tuhan Engkau sembuhkan, Engkau menjamah bagian yang sakit Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Jika ada jemaat-Mu yang sakit, siapapun Tuhan, Engkau memberkati Tuhan. Engkau sembuhkan melalui bilu-bilu-Nya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berkati semua hamba-hamba-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan pagi hari ini kami sudah mendapatkan jawaban yang terbaik daripada Tuhan melalui puji-pujian, melalui firman Tuhan yang kami terima pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Berkati semua kami yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan pada pagi hari ini. Tuhan terus tambah-tambahkan hikmat, marifat, otoritas membawa Allah atas semua kami yang melayani Tuhan hari ini. Setiap kami yang ada pada pagi hari ini yang berdoa, Tuhan Kau memberkati setiap pergumulan
salam dan menerima berkat yang luar biasa dari Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, sama seperti firman Tuhan yang sudah kita dengar pada pagi hari ini, bahwa kita pasti akan mengalami Tuhan dalam hidup kita, asalkan kita mau datang di kaki Tuhan dengan terbuka di hadapan Tuhan, berserah di hadapan Tuhan, sehingga kita katakan, Engkau akan sama seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai, yang akan berbuah tepat pada musimnya dan tidak akan pernah layu daunnya. Dan apa saja yang engkau perbuat, dibuatnya berhasil. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah studimu, diberkatilah di dalam segala hal. Terima kasih Bapa, dan berkat ini Tuhan kami terima hanya dalam satu nama, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi kita semua sudah diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Manuel, Tuhan Yesus memberkati kita semua.